Halo semua, annyeonghaseyo. Berjumpa kembali dengan saya Mas Opa, pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih proses untuk bekerja ke Korea, dan apa saja sih tahap-tahapannya dari awal sampai dengan kita bisa bekerja di Korea Selatan. Tonton terus video ini. Sebelum saya menjelaskan untuk tahap-tahapannya apa saja untuk bekerja ke Korea, di sini saya ingin menginformasikan untuk program kerja yang saya ikuti ini adalah program G2G, yaitu Government to Government. Ini adalah program kerja resmi ya dari pemerintah Indonesia melalui BP2MI yang bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan melalui HRGK Korea. Jadi ini adalah program resmi ya, program langsung dari pemerintah Indonesia. Nah, langsung saja kita mulai untuk tahapan yang pertama, yaitu belajar bahasa Korea. Nah, untuk belajar bahasa Korea ini secara umum atau secara garis besar itu ada dua metode ya, yaitu yang pertama bisa belajar mandiri. Nah, untuk belajar mandiri ini kalian bisa otodidak untuk belajar melalui buku modul atau bisa juga belajar melalui YouTube. Karena untuk saat ini pun sudah banyak juga untuk konten kreator yang membantu kita untuk belajar bahasa Korea, bahkan dari level pemula sampai untuk yang level lebih tinggi. Dan kalian juga bisa belajar melalui aplikasi-aplikasi ya, karena untuk saat ini pun sudah banyak sekali untuk aplikasi pengajaran atau untuk belajar bahasa Korea. Bahkan untuk di aplikasi itu sudah ada juga dan banyak untuk latihan-latihan soalnya. Jadi kalian bisa langsung belajar, sekalian juga untuk latihan untuk soal-soal bahasa Korea. Dan untuk soalnya pun itu berbagai level ya, dari level yang pemula sampai untuk yang level expert. Nah, untuk yang kedua, kalian bisa belajar melalui LPK. Apa sih LPK itu? LPK ini adalah lembaga pembelajaran berkhusus untuk bahasa Korea ya. Nah, untuk belajar melalui LPK, kalian lebih diuntungkan ya. Karena kenapa? Di LPK ini kalian itu bisa berfokus untuk pembelajaran saja. Dan karena biasanya untuk update informasi dan untuk prosesnya itu semuanya dibantu oleh pihak LPK. Jadi kalian lebih bisa terfokus untuk pembelajarannya saja. Tapi di sini saya ingin tekankan ya, untuk LPK ini tidak bisa menjamin untuk kita berangkat ke Korea. Karena kenapa? LPK ini hanya sarana atau lembaga saja untuk pembelajaran bahasa Korea. Dan mereka itu hanya bisa membantu untuk proses-proses kalian bisa berangkat ke Korea. Tapi saya tekankan lagi, di sini LPK tidak bisa menjamin untuk kalian bisa terbang ke Korea, hanya membantu saja untuk prosesnya. Nah, untuk tahap yang selanjutnya, ini adalah pendaftaran ujian. Kapan sih pendaftaran itu dibuka? Untuk informasi pendaftaran, itu tetap kita menunggu dari BP2MI. Untuk kalian yang ingin tahu informasi jadwal dan pengumuman tentang program G2G Korea Selatan, kalian bisa cek langsung di web resmi BP2MI. Untuk linknya, saya sudah cantumkan di deskripsi ya. Kalau biasanya itu, pendaftaran itu di akhir tahun, kalau tidak di awal tahun. Karena biasanya pendaftaran itu 3 bulan atau 4 bulan sebelum diadakannya ujian. Nah, untuk pendaftaran ini kalian harus mempunyai akun Siskop2MI. Ini adalah akun resmi dari BP2MI ya, jadi kalian harus membuat akun terlebih dahulu dengan upload data-data kalian juga, termasuk foto, KTP, KK, dan lain-lain ke akun kalian masing-masing, baru bisa melakukan pendaftaran. Untuk cara pembuatan akun nanti saya akan buatkan di video selanjutnya. Nah, setelah melakukan pendaftaran, kita lanjut untuk Verdok atau verifikasi dokumen. Nah, sebelum kalian melakukan verifikasi dokumen,
Di sini kalian bisa cek terlebih dahulu ya untuk dokumen-dokumen kalian. Karena untuk berangkat ke Korea ini dokumennya itu harus sinkron semuanya, jadi harus sama semuanya. Jadi tidak boleh ada yang berbeda satu sama lain. Contoh di KTP dan di ijazah itu harus sama namanya, tidak boleh berbeda satu huruf pun atau berbeda tanggal lahir satu angka pun. Jadi harus sama ya. Nanti kalau ternyata kalian pas verifikasi dokumen ini ternyata ada yang berbeda, nanti itu akan dikembalikan lagi ke kita. Jadi itu akan mempersulit kita dan akan memakan waktu lebih lah untuk proses kita. Nah, setelah dokumen diverifikasi dengan baik, kita lanjut untuk proses selanjutnya, yaitu ujian IPS topik. Nah, mulai tahun ini untuk ujian itu sudah diadakan kembali dengan 2 tahap ya, seperti yang dulu, karena untuk sebelumnya itu karena memang ada pandemi, itu hanya melakukan ujian itu hanya 1 tahap saja. Tapi untuk per tahun ini itu sudah dikembalikan seperti yang dulu, jadi ada 2 tahap ujian IPS topik. Apa saja untuk tahapannya? Yang pertama yaitu ujian tertulis. Nah, untuk ujian tertulis ini kita mengerjakan 40 soal, tentunya itu berbahasa Korea, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu 20 soal itu untuk reading dan 20 soal untuk listening. Dan masing-masing soal itu mendapatkan 2,5 poin. Jadi untuk total maksimal untuk 40 soal itu adalah nilainya 100, seperti itu. Nah, setelah kita mengerjakan 40 soal ujian IPS topik tertulis, itu nilainya langsung keluar ya. Jadi setelah kalian mengerjakan 40 soal tersebut, kalian submit nilainya, itu nilainya langsung muncul. Jadi kalian salah berapa, terus benar berapa, itu semuanya sudah kelihatan gitu ya. Tapi apakah itu bisa menjadi patokan kalian lulus atau enggak? Tentu saja belum. Karena kenapa? Untuk kelulusan tetap kita menunggu dari BPUMI. Jadi standar kelulusannya pun setiap tahun itu berbeda. Nah, setelah kalian dinyatakan lulus untuk ujian yang pertama yaitu ujian tertulis, kalian bisa lanjut untuk ujian yang kedua, yaitu apa? Yaitu tes skill. Nah, untuk tes skill ini itu ada beberapa yang akan diuji untuk skill kalian, termasuk untuk wawancara. Nah, untuk wawancara ini kalian itu akan dihadapkan dengan orang Korea langsung ya, jadi bukan orang Indonesia. Jadi kalian diwawancara oleh orang Korea langsung dan bertatap muka seperti itu. Nah, selain untuk wawancara, kalian juga nanti akan dites untuk kecepatan tangan, dan kecepatan tangan, nanti fisik pun akan dicek, seperti itu. Nah, setelah 2 tahap ujian ini kalian lalui dan dinyatakan lulus, kita akan mendapatkan sertifikat, yaitu sertifikat kelulusan untuk IPS topik. Nah, untuk sertifikat ini ada masa aktifnya ya. Jadi untuk masa aktif sertifikat IPS topik itu adalah 2 tahun. Nah, selama 2 tahun sertifikat ini aktif, kalian masih terdaftar sebagai roster. Apa sih roster itu? Roster adalah para pencari kerja. Jadi kalian bisa menunggu untuk mendapatkan job ini selama 2 tahun setelah kalian mendapatkan sertifikat ini. Tapi setelah 2 tahun ini habis, ya sertifikat ini akan hangus seperti itu. Jadi kalau seandainya kata memang kalian masih ingin bekerja ke Korea, ya kalian harus mengulang kembali ujian IPS topiknya. Nah, untuk tahap yang selanjutnya, setelah kita lulus ujian dan mendapatkan sertifikat, ini adalah tahap yang paling penting, yaitu sending data. Nah, sending data itu sama seperti di Indonesia ya, seperti kayak melamar kerja lah. Jadi kita melampirkan beberapa dokumen yang akan kita berikan ke user. User di sini itu adalah pabrik di Korea, seperti itu ya. Nah, untuk sending data ini ada beberapa dokumen yang harus kita kirimkan ke pabrik Korea, termasuk untuk ijazah, terus sertifikat IPS topik, terus paspor. Jadi nanti setelah kalian lulus ujian itu langsung membuat paspor ya. Guna apa? Gunanya untuk sending data ini.
Seperti itu ya, termasuk untuk paspor, terus ada untuk hasil medical check up, hasil psikotes, itu semuanya harus kalian lampirkan. Kita scan terus kita upload ke akun Siskom 2MI tadi. Seperti itu, nanti kita bisa kirim atau kita sending ke HRDK Korea. Itu. Nah, di HRDK Korea nanti akan diberikan dokumen atau data-data kita, itu akan diberikan kepada pabrik-pabrik di Korea. Nah, di sending data ini nanti kita juga akan memilih ya untuk 3 daerah di Korea Selatan yang ingin kita tuju. Dan kalian akan memilih juga 3 jenis pabrik yang akan kalian inginkan, seperti itu. Jadi contoh, nanti kalian bisa memilih untuk 3 daerah, contoh di Busan, atau di Ansan, atau di Incheon, atau di Seoul. Kalian boleh memilih 3 ini untuk menjadi pilihan kalian. Dan juga kalian juga bisa memilih untuk 3 jenis pabrik ya, contoh karena untuk pabrik di Korea ini banyak sekali ya, ada yang sacul, pabrik plastik, ataupun pabrik makanan, pabrik peleburan besi atau aluminium, kaca, dan lain-lain. Kalian itu bisa memilih untuk 3 jenis pabrik tersebut. Nah, setelah kita sending data diri kita itu akan dimasukkan ke pabrik Korea. Nah, pabrik Korea nanti akan memilih nih, mana saja kira-kira yang masuk di kriteria pabrik tersebut, seperti itu. Nah, jika kalian nanti terpilih di salah satu pabrik, nanti si pabrik atau sajang ini akan meminta kepada HRDK untuk pemberangkatan kalian. Nah, nanti dari pihak HRDK informasikan ke BP2MI dan akan menginformasikan ke kita. Nah, itulah waktunya kita mendapatkan SLC. Apa sih SLC itu? SLC itu adalah kalau di Indonesia itu seperti kontrak kerja lah. Jadi bahwa kita menandatangani kontrak kerja dengan si pabrik Korea tersebut. Nah, untuk di kontrak kerja ini sudah tercantum jelas ya untuk kalian itu nantinya di pabrik apa, nanti kalian di bagian apa, pekerjaannya nanti apa, bahkan untuk gajinya itu berapa, jam kerjanya pun sudah dimasukkan juga di situ, terus fasilitas apa saja yang kalian dapatkan nanti di Korea itu semuanya tercantum di kontrak kerja. Nah, nanti setelah kalian dapat SLC ini adalah pintu kita menuju ke Korea, karena yang banyak orang inginkan di masa roster itu ya SLC ini. Nah, untuk tahap yang selanjutnya yaitu preliminary. Nah, apa sih preliminary ini? Preliminary ini semacam pembekalan akhir lah. Jadi nanti kita dijadwalkan oleh BP2MI berangkat untuk prelim itu terbagi biasanya beberapa tempat ya, ada yang di Jakarta, di Bogor, bahkan di Bekasi, itu ada tersebar gitu ya. Nah, prelim ini kita itu seperti belajar lagi lah, dikasih pembekalan lagi selama kurang lebih 5 hari kan. Nanti di sana kalian diajarkan lagi untuk kebudayaan Korea, terus makanan Korea, terus bahasa Korea. Yang terpenting sih kalian akan diajarkan untuk kedisiplinan gitu. Nah, di waktu preliminary ini kita juga ada pemberkasan ya, beserta dengan pengajuan visa ke imigrasi. Seperti itu. Jadi selama 5 hari itu kita ada pembekalan beserta dengan pemberkasan. Nah, setelah prelim ini, kalian juga akan dijadwalkan untuk medical check up kembali, seperti itu ya, sebelum pemberangkatan. Nah, setelah pemberkasan dan pengajuan visa tadi, untuk tahap yang selanjutnya yaitu penjadwalan penerbangan. Nah, ini udah enak banget nih kalau udah ada jadwal penerbangan. Jadi kita tinggal mempersiapkan diri untuk berangkat ke Korea. Jadi kita dijadwalkan untuk ke Jakarta, yaitu biasanya sih di Hotel El Royal ya, di El Royal Hotel. Itu kita menginap 1 hari di sana untuk diadakan acara pelepasan juga. Nah, karena ini adalah program resmi, jadi kita pun dilepas dengan acara seremonial juga. Jadi biasanya itu ada pelepasan yang dihadiri oleh ketua dari BP2MI, yaitu Bapak Benny Ramdhani. Nah, biasanya pun juga ditemani dengan satu orang tokoh nasional yang akan melepas pemberangkatan kita ke Korea Selatan.
Nah, setelah kita terbang ke Korea Selatan kurang lebih 7 jam, nanti apakah di sana langsung kerja? Belum. Setelah turun dari pesawat, kita akan dijemput dari pihak HRDK. Nah, kita akan dibawa ke penampungan terlebih dahulu, dan sampai di penampungan kita akan langsung di medical check up kembali oleh pihak Korea Selatan. Jadi sampai sana itu langsung kita tidak ada istirahat dulu, tidak ada makan dulu, langsung di medical check up seluruh tubuh kita. Jadi, untuk kalian yang masih dalam proses ini, saya harapkan jaga kesehatan kalian. Karena kenapa? Apabila nanti kalian dicek di Korea ini, ternyata unfit, ada penyakit yang memang tidak bisa ditolerir, ya kalian akan bisa diterbangkan kembali pulang ke Indonesia. Seperti itu, jadi sia-sia pengorbanan kita. Jadi untuk kalian yang masih dalam proses, tetap jaga kesehatan kalian, jangan rugikan waktu kalian dengan cara yang sia-sia seperti itu ya. Setelah medical check up, kalian masih kurang lebih 2 harian untuk menginap di penampungan. Nah, di penampungan itu ngapain aja sih? Di sana itu kalian dikasih pembekalan lagi, tapi untuk pembekalan ini berbeda. Kalian akan diberikan pembekalan itu langsung oleh orang Korea. Jadi bahasanya pun sudah berbahasa Korea ya, bukan bahasa Indonesia lagi. Nah, di sana pun kita diajarkan untuk kebudayaan Korea, terus tentang keselamatan kerja, tentang kedisiplinan, itu semuanya diajarkan di sana. Nah, setelah 2 hari kita di penampungan, itu nanti tinggal kita dijemput oleh pihak pabrik kita. Itu. Nah, setelah dijemput ya mulailah kalian bekerja dan menikmati kehidupan di Korea. Nah, itu adalah sedikit gambaran tentang proses dan tahap-tahapan ke Korea Selatan. Nah, sedikit video singkat kali ini semoga bisa menjadi motivasi untuk kalian yang mungkin belum pernah berpikiran untuk bekerja ke Korea. Nah, terima kasih juga sudah menonton video ini. Dan apabila ada pertanyaan dan saran untuk pembuatan ingin video apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang. Nah, terkhusus untuk kalian yang masih berproses, tetap menikmati prosesnya, tetap fokus pada tujuan kalian, jangan lupa berdoa dan minta restu kepada orang tua. Salam dari saya Mas Opa, semoga kita semua bisa sukses sama-sama walaupun di tempat yang berbeda. See you the next video, thank you and bye-bye.